Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas Kapital Sosial ingin mempresentasikan tentang modal sosial oleh Nanlin. Di dalam kelompok 7 terdapat saya, Muhammad Elva Kuswandi, Nurul Kofifa, Oci Alfianita, Arwichard Genfil, dan Sudi Dharma. Baik, untuk pertama saya ingin menjelaskan tentang biografi oleh Nanlin itu sendiri. Nanlin lahir di Chongqing, Cina pada tahun 1938. Nanlin adalah profesor sosiologi keluarga Oscar L. Tang dari Trinity College Universitas Dak. Beliau menerima gelar sarjana dari Universitas Tunghai Taiwan pada tahun 1960. Gelar MA dari Sirac University pada tahun 1963. Dan gelar doktornya dari Michigan State University pada tahun 1966. Lin adalah seorang akademisi dari Akademia Sinica, Taiwan. Dia menyampaikan Fei Xiaotong Memorial Lecture di Peking University pada tahun 2008. Beliau dihormati pada tahun yang sama dalam rekonstruksi dan pengembangan sosiologi di Cina dan pemikiran intelektual Nanlin di Tsinghua University, dan memberikan kuliah asing terkenal di pusat antar universitas untuk teori dan metodologi ilmu sosial di Universitas Groningen pada tahun 2006. Penelitian Lin terletak pada jejaring sosial, dukungan sosial, dan modal sosial. Beliau telah menyumbangkan teori, merancang pengukuran, dan melakukan penelitian empiris di masing-masing bidang ini. Lin telah menerapkan teori dan pengukuran pada studi tentang stratifikasi sosial dan mobilitas, kesejahteraan individu, organisasi, dan komunitas. Pada tulisan Nanlin tentang capital capture atau social relation, memberikan konsep bahwa secara operasional modal sosial dapat didefinisikan sebagai sumber daya yang tertanam pada akses jaringan sosial dan digunakan oleh pelaku untuk melakukan suatu tindakan. Modal sosial Nanlin lebih menekankan pada hubungan antara individu atau kelompok. Nanlin mengemukakan adanya terjadi mekanisme integrasi hubungan formal dan informal pada setiap level kausal, yakni pada tataran mikro dalam kurung individu, meso dalam kurung kelompok atau organisasi, tataran makro berupa lingkungan, kebijakan, policy environment. Jika integrasi tersebut itu berjalan sesuai dengan harapan, maka kemungkinan ada kecenderungan terjadi inequality sumber-sumber sosial yang dikemukakan. Dan modal sosial dapat dipahami melalui dua hal yang berbeda pada Handbook of Social Capital yang ditulis oleh Castiglione 2007 halaman 25 dijelaskan. Pertama, modal sosial dapat dilihat sebagai jumlah nilai sumber daya aktor dapat memperkerjakan dan menggunakan melalui hubungan pribadi langsung atau tidak langsung dengan pelaku lain yang mengendalikan sumber daya, dan di mana aktor ini sengaja investasi dan akhirnya harus membayar. Dengan demikian, kita menunjukkan bentuk modal sosial sebagai modal relasional. Kedua, modal sosial juga dapat dianggap sebagai karakteristik yang muncul dari seluruh jaringan seperti berfungsi kontrol sosial, sistem kepercayaan, dan moralitas sistem yang komprehensif antara individu atau dalam suatu kelompok organisasi, komunitas, dan daerah atau masyarakat. Modal sosial pada penelitian ini cenderung melihat pada bagaimana kelompok sosial pada supporter terakomodir melalui tiga bentuk, yaitu melalui norma, jaringan, dan kepercayaan. Konsep norma, pada dasarnya pengertian norma yaitu memberikan pedoman bagi seseorang untuk bertingkah laku dalam masyarakat.
Kekuatan mengikuti norma-norma tersebut sering dikenal dengan 4 pengertian, antara lain kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Kelompok sosial seperti pada supporter sepak bola dalam hal ini adalah supporter pasar bumi tentu juga memiliki norma sebagai pedoman bagi anggota di dalamnya. Maka pada penelitian ini ingin mengungkapkan seberapa kuat suatu norma itu berfungsi serta memberikan pengaruh terhadap tingkah laku anggota pasar bumi. Apabila dilihat dari bentuknya, maka norma terbagi menjadi 2 macam, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Maka pembahasan norma pada penelitian ini melihat bagaimana kedua bentuk norma tersebut mampu mengorganisir seluruh anggota maupun pengurus pada supporter pasar bumi. Kedua, konsep kepercayaan. Dalam makalah mengutip dari Fukuyama menyampaikan bahwa kepercayaan muncul jika di suatu kelompok terdapat nilai sebagai dasar kehidupan untuk menciptakan pengharapan umum dan kejujuran. Yang ketiga, konsep jaringan network. Jaringan ialah sekelompok orang yang memiliki norma-norma atau nilai-nilai informal di samping norma-norma atau nilai-nilai yang diperlukan untuk transaksi biasa di pasar. Jaringan network sosial jaringan dalam kurung network sosial adalah ikatan antar simpul orang atau kelompok yang dihubungkan antar media. Hubungan sosial ini diikat oleh kepercayaan, bentuk strategis, dan bentuk moralitas. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ketidakmerataan inequality kapital sosial dengan menganalisis hambatan struktural dan dinamika norma-norma sosial dalam interaksi sosial. Masalah inequality berdasarkan perspektif neo-capital teoris, yaitu suatu pendekatan yang memandang bahwa aktor atau individu dapat menguasai dan mengakumulasikan sumber daya yang meliputi kapital fisik seperti lahan, uang, dan alat produksi lainnya. Ketidakmerataan sumber daya akan menyebabkan ketidakseimbangan sosial. Kapital sosial dapat dimanfaatkan dalam mencapai hasil yang diharapkan dan investasi terhambat dalam relasi sosial. Kapital sosial dikonsepkan sebagai kuantitas atau kualitas sumber daya yang oleh aktor atau individu, kelompok, atau komunitas dapat diakses dan dimanfaatkan melalui posisi dan lokasinya dalam jaringan sosial. Konsep di atas menjelaskan bahwa konsep pertama mengandung pengertian mengenai sumber kapital sosial yang dapat diakses pada relasi sosial, sedangkan konsep kedua memberikan penekanan mengenai lokasi atau sumber kapital sosial berada pada jaringan sosial atau karakteristik jaringan sosial. Di sini Nanlin mengatakan proposisi bahwa semakin baik posisi dalam kelompok, organisasi, atau komunitas, maka semakin baik juga peluang dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya sosial. Dalam proposisi mengenai jaringan sosial, semakin lama ikatan sosial akan bersosiasi positif dengan sumber sosial. Karakteristik jaringan sosial juga berpengaruh terhadap penguasaan dan pemanfaatan sumber daya sosial. Nanil meyakini bahwa terdapat hambatan struktural antara lain berupa ketidakseimbangan posisi sosial ekonomi di antara individu yang cenderung akan menggunakan kekuatan ikatan sosial mengikat dan faktor kekerabatan dalam mengakses sumber-sumber sosial. Teoris penelitian Nanlin. Nanlin mengkonseptualisasikan modal sosial sebagai entitas struktural. Berbeda dari Bourdieu, James Coleman, Robert Putnam, Francis Fukuyama, dan Ronald Bird. Ia lebih mengembangkan dalam sistem sosial yang lebih luas. Konsep modal sosial berasal pada teori klasik modal sosial menurut Marx, yaitu teori kapitalis. Menurut Nanlin, modal mewakili masyarakat kapitalis 2 elemen. Yang pertama, modal merupakan bagian dari nilai lebih yang diambil oleh kapitalis
dan kedua, investasi dalam produksi dan peredaran komoditas. Teori neomodal diantaranya itu teori human capital. Human capital terdiri atas keterampilan dan pengetahuan, di mana pendidikan diperlukan untuk menciptakan sumber daya manusia. Teori human capital memandang modal sebagai nilai surplus dan investasi dengan mengembalikan keuntungan yang diharapkan. Nanlin menjelaskan bahwa teori-teori neomodal tersebut termasuk potensi investasi dan mendapat nilai lebih oleh buruh. Setelah membahas masalah teori modal sosial utama, Lin membuat modal sosial yang kaitannya dengan hasil empiris seperti 7 proposisi tentang pengaruh modal sosial. 1. Pendukung modal sosial. 2. Proposisi kekuatan posisi, proposisi kekuatan ikatan yang kuat, proposisi kekuatan ikatan yang lemah, proposisi kekuatan lokasi, proposisi lokasi yang dengan posisi, proposisi kontingensi struktural. Fokus penelitian Nanlin ini terhadap investasi, hubungan sosial, dan tindakan purposif. Modal sosial Nanlin lebih menekankan pada hubungan antara individu atau kelompok, di mana modal sosial dapat memberikan keuntungan bagi individu maupun kelompok dalam hubungan dengan pihak lain, dalam pemenuhan sumber daya yang saling melengkapi satu sama lain. Modal sosial dapat ditinjau baik dari mikro maupun makro, yang keduanya memberikan keuntungan bagi setiap pihak dengan saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang modal sosial. Nanlin membedakan modal sosial menjadi dua, yaitu modal sosial dengan ikatan kuat dan modal sosial dengan ikatan lemah. Modal sosial dengan ikatan kuat ini sebagaimana ikatan yang mengikuti prinsip homofili atau mengikat orang yang mirip dengan dirinya sendiri. Ikatan kuat ini menyatukan individu dengan kelompok dengan sumber daya yang relatif serupa untuk menyatukan normatif dengan tujuan yang berbasis identitas atau ekspresif. Selanjutnya ada modal sosial dengan ikatan lemah. Modal sosial dengan ikatan lemah ini dapat menyatukan orang-orang dari latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Ikatan lemah ini mungkin lebih baik dalam melayani tujuan-tujuan instrumental karena dapat menyediakan akses bagi ragam baru sumber daya yang lebih sedikit mengandalkan nilai-nilai yang dipegang teguh secara bersama-sama atau instrumental. Model sosial ini dapat memberikan keuntungan bagi individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan pihak lain, dalam pemenuhan sumber daya yang saling melengkapi satu sama lain. Nanlin juga dapat menyimpulkan bahwa pesannya modal sosial adalah soal berinvestasi dalam hubungan sosial untuk memperoleh imbalan, yakni tentang bagaimana seseorang terlibat dalam suatu kelompok untuk memperoleh keuntungan pribadi dari sumber daya yang melekat pada kelompok tersebut, khususnya dalam bentuk dukungan. Nanlin juga mengungkapkan bahwa modal sosial secara konseptual juga mengalami perkembangan yang signifikan. Ia menganalogikannya dengan kemunculan internet sebagai cyber network yang menyediakan deposit modal sosial dalam jumlah besar. Baik, itu adalah presentasi dari kami tentang modal sosial oleh Nanlin. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan pengucapan dari kami. Terima kasih.